Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, pagi ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih. Yang akan kita pelajari adalah bab khitan. Anak-anakku sekalian, kalian tahu apa itu khitan? Khitan dalam bahasa Jawa adalah sunat. Sunat. Tahu sunat? Tentunya kalian tahu. Bagi anak-anak yang laki-laki khususnya, itu seringkali dikatakan, kamu belum sunat, kamu belum sunat. Nah, yang menjadikan pertanyaan sekarang adalah, sudahkah kalian khitan sampai sekarang? Mengapa sih anak-anak itu harus dihitan? Dan lain sebagainya. Muncul pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, kita akan pelajari dan kita jawab di sini. Baik anakku sekalian, dengarkan dan perhatikan materi penjelasan tentang khitan. Khitan adalah memotong sebagian anggota badan tertentu, yakni pada ujung kemaluan laki-laki. Ujung kulit kemaluan itu harus dipotong karena setiap buang air kecil akan tersisa di ujung alat kelamin tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, khitan bagi anak laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan sehingga terbuka. Khitan bagi perempuan juga dilakukan dengan cara memotong bagian dari kulit yang ada di ujung kemaluannya juga. Khitan perlu dilakukan untuk menghindari najis yang tertinggal ketika buang air kecil. Nah, dengan khitan itulah kotoran yang tertinggal akan mudah dibersihkan. Anakku sekalian, itulah sedikit pengertian tentang arti daripada khitan. Kalau kita ketahui bersama bahwa khitan itu sudah dilaksanakan sejak Nabi Ibrahim. Beliau ini melaksanakan khitan pada usia 80 tahun loh. Nah, peristiwa tersebut akan sangat berbeda dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh karenanya kesadaran untuk melaksanakan khitan sudah dimulai sejak usia masih anak-anak. Nah, canggihnya ilmu kedokteran sekarang membuat anak-anak tidak takut lagi untuk khitan di usia yang masih sangat belia atau anak-anak. Nah, oleh karenanya, anak-anakku sekalian, kepingin gak kalian untuk khitan mulai dari sekarang? Yang perlu diketahui bahwa khitan dianjurkan dalam syariat Islam itu dengan alasan untuk kebersihan dan menjaga kesucian. Khitan merupakan salah satu cara seorang muslim untuk menjaga kebersihan anggota tubuhnya. Rasa kekhawatiran air kotor atau najis ketika buang air kecil itu masih tersisa dan menempel di kemaluannya yang menyebabkan perlunya dikhitan. Ingat lo ya, ketika salah seorang sholat dan melakukan sholatnya akan tidak sah jika pada badannya masih menempel najis lo. Oleh sebab itu najis harus segera dibersihkan agar badan bersih dan suci. Nah, sekarang sudah tahu kan? Selain itu, berkhitan akan menghindarkan seorang dari penyakit yang disebabkan oleh kotoran yang tertinggal pada kemaluannya. Oleh karenanya, syariat Islam telah mensyariatkan yaitu untuk berkhitan ketika sejak mulai dia masih menginjak mau baligh atau dewasa. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kalian sudah kelas 4, maka untuk bersiap-siap untuk minta khitan pada orang tuanya. Ya, ini khitan, saya mau khitan ayah. Nah, ini ada cerita loh ya. Jadi anak-anak yang ketika itu liburan panjang, biasanya setelah ulangan akhir semester yang sangat ditunggu-tunggu oleh si namanya Zulfa. Zulfa ini duduk di kelas 4. Sudah ingin sekali khitan. Ketika orang tuanya menjanjikan liburan kenaikan kelas, isi Zulfa ini menyambut liburannya dengan sukacita dan bersiap-siap untuk dikhitan. Akan ada pertanyaan di rumah setelah khitan.
Berpikirlah Zulfa itu. Ayah dan ibunya Zulfa sudah berjanji akan mengadakan perayaan di rumah. Tuh kan, jadi si Zulfa ini kepengen khitan kemudian dirayakan di rumahnya. Biasanya anak-anak itu takut dan lari, tetapi kalau sudah diiming-imingi, kamu khitan dulu ya, nanti akan dirayain lu secara meriah, diberikan apa? Sarung, diberikan kopiah dan lain sebagainya, dan terutama diberikan uang yang banyak. Itu adalah salah satu motivasi anak-anak untuk berkhitan. Betapa pentingnya khitan bagi anak-anak. Oleh karenanya dimotivasi bagi anak-anak ini untuk segera berkhitan. Maka hukumnya bagaimana? Hukumnya bagi laki-laki adalah wajib ketika mau menginjak baligh, kemudian kalau bagi perempuan adalah sunnah. Manfaatnya banyak sekali seperti yang sudah diterangkan oleh Pak Habib tadi. Salah satu di antaranya adalah manfaat khitan itu mengikuti sunnah ajaran Nabi. Yang kedua, menjadi pembeda antara muslim dan kafir. Yang ketiga, bermanfaat untuk menjaga diri dan najis. Kemudian yang keempat adalah dapat membantu kelancaran buang air. Oleh karenanya dari bidang kesehatan, khitan memiliki manfaat yang luar biasa, yaitu diantaranya mencegah terjadinya penyakit kelamin, mengurangi risiko infeksi saluran kemih. Yang ketiga, mengurangi risiko kanker serviks. Dari kesehatan sudah diteliti begitu besar. Nah, di akhir dari pelajaran ini kalian juga ada tugas, yaitu yang pertama merangkum dari penjelasan Ustadz bagaimana cerita atau penjelasan khitan itu. Yang kedua, nanti tugasnya adalah kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau latihan-latihan soal yang ada di dalam buku paket kamu mulai sekitar halaman 12. Nanti akan dilihat di Google Classroom yang ada di grupnya kelas 4D ini. Sekian penjelasan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.